Selamat pagi anak-anak. Good morning, Miss. Selalu berharap semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Baiklah, di sini akan Miss jelaskan mengenai bab 10 pelajaran PJOK, yaitu materi tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, yang namanya sudah pola makan sehat, berarti makanan yang sehat dan bergizi, ya kan? Seperti yang kita ketahui bahwasanya apa sih contohnya makanan sehat bergizi itu? Nasi, apalagi susu, sayur, daging, kacang-kacangan, ya kan? Telur bahkan, dan seimbang. Jadi harus menyeimbangkan. Oke, kita masuk ke halaman 215, yaitu makanan sehat dan bergizi. Apa sih itu, Miss, makanan sehat dan bergizi? Makanan yang memiliki kandungan gizi seimbang dan zat-zat diperlukan tubuh untuk memproses tumbuh kembang. Tumbuh kembang siapa? Tumbuh kembang badanmu, nak. Jadi makanan yang kita makan itu sangat berkaitan dengan tubuh kita, ya kan, dengan tumbuh kembang tubuh kita. Jadi menu makanan saya itu ya harus kaya akan unsur zat gizi seperti karbohidrat. Apa itu karbohidrat, Miss? Contohnya seperti kayak nasi, kayak roti. Nah, saja ada protein seperti telur. Mineral itu air, vitamin boleh dapat dari sayur ataupun buah-buahan, dan sedikit lemak tak jenuh atau lebih tepatnya dinamakan dengan menu gizi seimbang atau dibilang daging, ya nak, contohnya. Nah, di sini ilmu makanan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal itu disebut dengan ilmu gizi atau nutrient science. Di sini adalah gizi itu zat-zat yang terkandung dalam suatu jenis makanan tertentu. Apa sih, Miss, ciri-ciri makanan yang sehat dan bergizi? Di sini sudah dijelaskan pada buku halaman 215 bahwasanya ciri-cirinya itu adalah tidak banyak mengandung lemak-lemak hewani. Berarti kita harus banyak makan sayur. Nah, yang kedua apa, Miss? Rendah garam atau MSG. Jadi jangan terlalu banyak garam. Yang ketiga apa? Banyak mengandung sayuran dan serat. Ini dia tadi sudah Miss bilang. Selanjutnya adalah tidak mengandung bahan pengawet. Jadi jangan asal sembarangan jajan di luar, ya nak. Lebih bagus diperhatikan lagi itu mengandung pengawet atau tidak. Dan selanjutnya adalah menggunakan sedikit minyak goreng. Jadi kalau misalnya kalian mau goreng di rumah, boleh pakai tisu, ditiriskan dulu. Jadi dia tidak banyak menyerap minyak, ya. Dan yang terakhir adalah mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Oke, yang kedua adalah zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah satu ini karbohidrat, yang kedua lemak, protein, asam amino esensial, dan vitamin. Nah, di sini ada gambar daging ayam. Siapa yang suka daging ayam? Semuanya suka, ya, karena daging ayam. Di sini ada vitamin. Nah, jadi kita juga butuhkan vitamin A, vitamin B1, B2, B6, vitamin C, vitamin E. Di sini bisa kita dapatkan dari sayuran, dari buah bahkan, ya kan? Nah, selanjutnya adalah ini mineral, serat kasar, dan air. Jadi kita harus banyak minum air putih. Selanjutnya adalah makanan sehat dan bergizi. Pengaturan pola makan yang baik tidak hanya dapat menyehatkan badanmu, nak, tapi dia juga dapat memperpanjang harapan hidup. Nah, jadi kalau kita mau sehat, kita tidak mudah sakit. Jadi kita harus memperhatikan pola sehat dan bergizi. Jadi tidak hanya pola makannya saja yang diatur, tapi pola yang lainnya seperti olahraga yang teratur, ya kan, pastinya itu. Oke, nah yang ketiga adalah pengaruh makanan bergizi terhadap kesehatan. Ini sangat berpengaruh terhadap kesehatanmu. Apapun yang kamu masukkan ke dalam mulutmu, yang kamu makan akan sangat berpengaruh dalam tubuh kita. Kenapa, Miss? Karena di sini adalah makanan sebagai sumber energi dan zat pembangun tubuh merupakan elemen penting dalam tubuh manusia. Nggak akan mungkin ada manusia kalau nggak makan dia
tetap segar, dia tetap bugar aja, nggak ada ya nak ya. Pastinya dia akan lemas. Kenapa? Karena tidak ada asupan, tidak ada zat ataupun energi yang pembangun tubuhnya tadi. Elemen yang penting dalam tubuh kita itu adalah dari makanan, ya kan? Oke, selanjutnya adalah tanpa makanan tubuh tidak akan bekerja dengan baik dan tidak akan berkembang. Tuh, makanya kalau ada orang yang sosialnya kurang baik, bahkan ada yang sampai tidak makan sampai berhari-hari, lihat dia jadi seperti penyakit busung lapar, itu dia, karena tidak ada asupan. Oke, yaitu yang B adalah pola makan sehat. Tadi sudah Miss bilang pola makan sehat itu seperti apa, yaitu ini dia hakikat pola makan sehat. Di sini pola makan sehat adalah pengaturan makanan dengan mempertimbangkan asupan kandungan zat gizi di dalamnya. Tadi sudah Miss jelaskan bagaimana itu makanan yang sehat, bagaimana asupan gizi dalam tubuh kita. Nah, jadi kita tinggal mengatur kapan waktu kita makan. Kita atur sebagus mungkin. Jadi tubuh kita itu tidak kekurangan yang namanya zat ataupun elemen yang untuk pembangkit tubuh kita. Oke. Nah, di sini yang kedua adalah langkah penerapan pola makan sehat. Ada mengatur jam makan, ini tadi Miss bilang, yaitu memakan sayur dan buah-buahan segar, menghindari makanan berlemak tinggi dan mengonsumsi karbohidrat secukupnya. Nih, mengonsumsi karbohidrat secukupnya, jangan terlalu berlebihan seperti makan nasi terlalu banyak. Boleh tapi harus berulang-ulang sedikit-sedikit, jangan terlalu langsung banyak ya. Itu juga tidak bagus untuk tubuh kita. Karena apa? Karena karbohidrat itu mengandung glukosa, ya kan? Seperti nasi tadi, oke? Nanti itu bisa menyebabkan penyakit seperti obesitas, bahkan atau kencing manis, ya kan? Yang ketiga adalah manfaat mengatur pola makan sehat bagi tubuh. Jadi kalau kita udah mengatur pola makan, otomatis dapat meningkatkan energi, menjadi lebih cerdas, ya kan? Dan memiliki kulit yang indah, bahkan kualitas tidur juga harus baik. Nah, harus diperhatikan. Jadi kalau kita kekurangan tidur juga tidak bagus untuk tubuh kita. Kenapa? Karena di sini kalau kita memiliki waktu tidur yang cukup dan berkualitas maka dia akan meningkatkan mood atau konsentrasi, mengurangi tingkat stres dan tekanan darah. Bahkan dia bisa mengatur hormon yang dapat membantu kalian untuk mendapatkan berat badan ideal. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, itu biasanya sering pusing, atau kalau kita ke sekolah itu nggak konsentrasi, bahkan kita mudah stres. Itu dia. Jadi kita harus mengatur bukan hanya pola makan, tapi pola tidur, pola istirahat, pola olahraga. Nah, itu harus diseimbangkan semua agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Baiklah anak, hanya sampai di situ yang bisa Miss jelaskan. Jangan lupa tetap membaca buku PJOK SMP, ya kan? Jangan sampai libur kita itu terbuang sia-sia. Jadi kita tetap harus belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Olahraga walaupun sehari itu cuma 10 menit. Terima kasih, selamat pagi.